Di Turki, tersembunyi jauh di bawah tanah, terdapat sebuah kota kuno bernama Derinkuyu. Kota ini bukan hanya sekadar gua, namun sebuah labirin bawah tanah yang mampu menampung lebih dari 20.000 orang, lengkap dengan sumur, gudang, bahkan kapel. Yang membuatnya misterius adalah, hingga kini, tidak ada catatan pasti siapa yang membangunnya, atau bagaimana mereka mampu menggali begitu dalam dengan teknologi kuno. Beberapa teori menyebut, kota ini dibuat untuk melindungi manusia dari penjajahan. Sementara yang lain percaya bahwa Derinkuyu adalah tempat perlindungan dari makhluk langit di masa lalu. Hingga sekarang, hanya sebagian kecil dari kompleks ini yang berhasil dieksplorasi. Sisanya tetap terkunci dalam kegelapan, seakan menyimpan rahasia yang menunggu untuk terungkap. Apakah Derinkuyu hanya sebuah karya arsitektur luar biasa, atau bukti keberadaan peradaban kuno yang jauh lebih maju dari yang kita bayangkan? Beberapa ruangan di Derinkuyu masih menyimpan teka-teki. Ada lorong-lorong sempit yang tampaknya sengaja dibuat untuk menghalangi pasukan besar masuk. Ada pula batu bunda raksasa yang berfungsi sebagai pintu, yang hanya bisa digerakkan dari dalam. Seakan kota ini benar-benar dirancang untuk bertahan dalam pengepungan. Namun, yang paling mengejutkan adalah adanya sistem ventilasi yang sangat canggih. Lubang-lubang udara dibuat dengan presisi, memastikan pasokan oksigen tetap lancar, bahkan hingga kedalaman 85 meter. Bagaimana mungkin teknologi seperti ini bisa ada ribuan tahun lalu? Beberapa peneliti percaya bahwa Derinkuyu bukanlah satu-satunya. Terdapat jaringan kota bawah tanah lain yang saling terhubung dengan terowongan panjang, seakan ada peradaban misterius yang hidup jauh dari permukaan bumi. Legenda kuno Anatolia bahkan menyebut kota bawah tanah ini digunakan untuk melindungi manusia dari serangan makhluk asing yang turun dari langit dengan cahaya api. Apakah ini hanya mitos atau bukti samar tentang interaksi dengan sesuatu yang bukan dari bumi? Hingga kini, Derinkuyu tetap berdiri dalam diam, sebuah kota yang sunyi. Namun, dinding-dinding batunya seolah menyimpan rahasia besar tentang sejarah manusia yang belum pernah kita ketahui. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa Derinkuyu digunakan sebagai tempat persembunyian saat terjadi peperangan. Namun, teori ini belum cukup menjawab semua pertanyaan. Mengapa kota bawah tanah ini begitu besar? Mampu menampung hingga 20.000 orang, lengkap dengan hewan ternak dan persediaan makanan? Jika hanya untuk bersembunyi sementara, mengapa mereka membangun sekolah, gereja, gudang anggur, dan bahkan ruangan khusus untuk makam? Semua ini menunjukkan bahwa Derinkuyu bukan sekadar tempat perlindungan singkat, melainkan sebuah kota penuh kehidupan. Yang lebih mengejutkan, dinding-dinding tertentu mengandung pola pahatan yang mirip simbol kuno dari berbagai budaya lain. Padahal mereka hidup jauh di tempat yang berbeda. Bagaimana simbol-simbol ini bisa ada di sini? Apakah ada hubungan antar peradaban kuno yang saling terhubung? Ataukah semua ini adalah jejak peradaban yang lebih tua, peradaban yang sudah lama hilang? Sebagian peneliti alternatif bahkan percaya bahwa Derinkuyu dibangun bukan hanya oleh tangan manusia, melainkan oleh makhluk dengan pengetahuan luar biasa, jauh melampaui zaman itu. Apakah mungkin teknologi kuno ini adalah warisan dari sesuatu atau seseorang yang pernah datang dari luar bumi? Derinkuyu hingga kini hanya terbuka sebagian kecil untuk wisatawan. Masih ada lorong-lorong gelap yang belum dijelajahi. Dan setiap langkah di dalamnya seolah membawa kita lebih dekat pada rahasia besar yang selama ini tertutup rapat. Semakin dalam kita menyusuri lorong Derinkuyu, semakin banyak teka-teki yang muncul. Ada pintu batu raksasa berbentuk bundar, seberat ratusan kilogram, yang hanya bisa digeser dari dalam. Desainnya begitu canggih, seakan-akan memang diciptakan untuk melindungi penghuninya dari ancaman luar. Pertanyaannya, siapa sebenarnya musuh yang mereka takuti? Di beberapa ruangan, ditemukan ventilasi udara yang terhubung hingga permukaan, memungkinkan sirkulasi oksigen tetap terjaga, meski ribuan orang tinggal di bawah tanah. Teknologi sederhana sekaligus menakjubkan ini membuat para ahli kebingungan. Bagaimana orang-orang kuno bisa merencanakan sistem sekompleks itu tanpa alat modern? Lebih aneh lagi, terdapat sumur air yang dalamnya mencapai puluhan meter,
seakan menjadi sumber kehidupan utama. Namun, sebagian sumur tidak terhubung ke permukaan. Seolah memang dirancang agar musuh di luar tak bisa meracuni air mereka. Ini bukan sekadar kota perlindungan. Ini adalah benteng bawah tanah yang hampir mustahil ditembus. Dan di tengah semua keajaiban arsitektur itu, tetap tersisa misteri terbesar. Kapan tepatnya Derinkuyu dibangun? Catatan sejarah resmi hanya menyinggungnya pada masa Bizantium. Tapi banyak bukti yang mengarah jauh lebih tua. Apakah mungkin kota ini sudah ada ribuan tahun sebelum catatan itu dibuat? Setiap lorong yang gelap, setiap ruangan yang hening, menyimpan bisikan rahasia peradaban yang hilang. Mungkin, hingga hari ini, kita baru melihat permukaannya saja. Sementara, kebenaran sejatinya masih tersembunyi jauh di bawah tanah. Banyak arkeolog berpendapat bahwa Derinkuyu hanyalah karya manusia biasa pada masanya. Namun, ada teori lain yang jauh lebih berani. Beberapa peneliti independen percaya bahwa kota bawah tanah ini adalah peninggalan peradaban kuno yang bahkan lebih tua dari Mesopotamia, sebuah peradaban yang lenyap tanpa jejak. Ada pula yang mengaitkannya dengan kisah-kisah banjir besar dalam berbagai kitab suci. Menurut mereka, Derinkuyu mungkin bukan sekadar benteng perlindungan dari musuh, tetapi juga sebuah tempat berlindung dari bencana alam dahsyat, seperti banjir atau hujan meteor. Namun teori paling kontroversial datang dari kalangan penggemar misteri luar angkasa. Mereka menduga kota ini dibangun dengan bantuan makhluk asing, sistem ventilasi yang rumit, kemampuan struktur menahan ribuan orang tanpa runtuh, hingga teknologi pertahanan pintu batu raksasa, semuanya dianggap terlalu maju untuk zamannya. Mungkinkah Derinkuyu adalah bukti nyata adanya campur tangan kecerdasan lain di luar manusia? Yang pasti, setiap sudutnya membuat kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya para penghuni awal kota bawah tanah ini? Dan rahasia apa yang mereka sembunyikan dari dunia luar? Sampai sekarang, Derinkuyu tetap diam, seakan menantang kita untuk mengungkap misteri yang sudah terkubur ribuan tahun. Banyak budaya di dunia memiliki mitologi tentang dunia bawah tanah. Di Yunani kuno, ada Hades, kerajaan orang mati. Di India, dikenal istilah Petela, dunia bawah, yang dihuni oleh makhluk supranatural. Bahkan di Amerika Selatan, suku Maya percaya bahwa ada dunia bawah, bernama Xibalba, tempat para dewa kegelapan bersemayam. Yang mengejutkan, beberapa peneliti melihat adanya kemiripan antara legenda-legenda tersebut dengan keberadaan Derinkuyu. Apakah mungkin kota bawah tanah ini merupakan inspirasi dari kisah-kisah dunia bawah tanah yang tersebar di berbagai belahan dunia? Lebih menarik lagi, ada dugaan bahwa Derinkuyu bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga sebuah pusat ritual yang berkaitan dengan dunia roh. Lorong-lorong sempit yang mencekam, ruang-ruang yang berlapis-lapis ke dalam bumi, dan suasana hening yang nyaris mistis, semuanya seperti menghidupkan kembali bayangan dunia bawah yang selama ini hanya kita dengar dalam mitos. Mungkinkah nenek moyang kita memang sengaja membangun Derinkuyu sebagai jembatan antara dunia manusia dan dunia lain? Pertanyaan itu terus menghantui para peneliti, karena hingga kini tidak ada catatan sejarah yang jelas mengenai siapa yang pertama kali membangunnya. Misteri Derinkuyu seolah ingin mengatakan, beberapa rahasia memang diciptakan untuk tetap tersembunyi. Bayangkan sejenak, bumi diguncang bencana dahsyat, gunung meletus, langit gelap dipenuhi abu, atau mungkin hujan meteor menghantam daratan. Bagaimana manusia bisa selamat? Beberapa teori menyebutkan, Derinkuyu dibangun bukan sekadar untuk bersembunyi dari musuh, tetapi juga sebagai perlindungan dari bencana global. Kota bawah tanah ini mampu menampung hingga 20.000 orang, lengkap dengan hewan ternak dan persediaan makanan. Sistem ventilasi yang rumit memastikan mereka tetap bisa bernapas, meski berada ratusan meter di bawah tanah. Ada spekulasi bahwa masyarakat purba mungkin sudah mengetahui siklus bencana besar yang datang berulang. Dan Derinkuyu adalah jawaban mereka, sebuah benteng terakhir untuk mempertahankan kehidupan ketika dunia di permukaan tidak lagi aman. Jika benar, berarti peradaban masa lalu memiliki pengetahuan astronomi, geologi, bahkan prediksi bencana yang jauh lebih maju daripada yang kita kira.
Derinkuyu bisa jadi bukan hanya sekadar kota bawah tanah, tetapi sebuah kapal penyelamat raksasa. Bukan di lautan, melainkan di perut bumi. Sebagian peneliti alternatif percaya, Derinkuyu bisa jadi memiliki keterkaitan dengan peradaban kuno yang hilang, bahkan disebut-sebut ada hubungannya dengan Atlantis. Bagaimana bisa? Dalam banyak mitos kuno, Atlantis digambarkan sebagai bangsa yang sangat maju, dengan teknologi yang melampaui zamannya. Ketika Atlantis tenggelam, sebagian warganya dipercaya menyebar ke berbagai belahan dunia untuk mencari tempat aman. Ada yang berspekulasi, mungkinkah mereka yang membangun Derinkuyu adalah para penerus bangsa Atlantis? Struktur kota bawah tanah ini terlalu kompleks untuk hanya dianggap sebagai hasil karya masyarakat sederhana. Terowongan panjang yang menghubungkan ruang demi ruang, sistem pertahanan yang cerdas dengan pintu batu raksasa, serta ventilasi yang sempurna. Semua ini seolah menunjukkan tangan-tangan yang memahami arsitektur tingkat tinggi. Apabila benar, Derinkuyu bukan sekadar saksi sejarah, melainkan bukti nyata bahwa ada peradaban global yang pernah eksis ribuan tahun lalu, namun sengaja dikubur oleh waktu. Pertanyaannya, apakah Derinkuyu hanyalah karya manusia biasa? Atau justru peninggalan bangsa kuno yang jauh lebih cerdas dari yang kita kira? Selain teori Atlantis, ada pula spekulasi yang jauh lebih berani, keterlibatan makhluk luar angkasa dalam pembangunan Derinkuyu. Beberapa peneliti UFO dan arkeolog alternatif berpendapat, kota bawah tanah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan manusia, tetapi juga mungkin sebagai markas rahasia untuk makhluk asing yang berinteraksi dengan manusia di masa lalu. Alasannya, struktur ventilasi Derinkuyu yang luar biasa rumit dan efisien membuat banyak ahli modern pun terheran. Bagaimana orang kuno bisa menciptakan sirkulasi udara sempurna hingga kedalaman lebih dari 60 meter tanpa teknologi modern. Selain itu, ada legenda Anatolia yang menyebutkan tentang makhluk dari langit yang pernah turun ke bumi dan mengajarkan manusia pengetahuan rahasia. Cerita ini seolah selaras dengan hipotesis bahwa Derinkuyu mungkin dibangun dengan bantuan teknologi atau ilmu pengetahuan yang datang dari luar bumi. Bagi sebagian orang, teori ini tentu terdengar liar. Namun jika kita menilik jejak-jejak misterius di seluruh dunia dari piramida Mesir, Machu Picchu, hingga Nazca Lines, apakah benar manusia kuno sepenuhnya melakukannya sendiri? Ataukah ada tangan tak terlihat yang ikut campur dalam sejarah kita? Hingga hari ini, Derinkuyu masih menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah ia dibangun oleh tangan manusia biasa yang berusaha bertahan hidup? Apakah ia terkait dengan peradaban kuno yang hilang seperti Atlantis? Ataukah benar ada campur tangan makhluk luar angkasa yang memberi pengetahuan kepada manusia purba? Yang jelas, setiap lorong gelap dan ruang sunyi di kedalaman tanah itu seakan berbisik tentang rahasia yang belum terungkap. Derinkuyu bukan hanya kota bawah tanah. Ia adalah labirin waktu, sebuah saksi bisu dari sejarah yang mungkin sengaja dikubur agar kita tidak pernah tahu kebenarannya. Mungkin suatu hari, teknologi masa depan akan mampu menyingkap seluruh misteri yang terkunci di balik batu-batu itu. Namun, sampai saat itu tiba, Derinkuyu akan tetap menjadi teka-teki abadi. Sebuah kota hantu yang hidup di perut bumi, menyimpan kebenaran yang masih menunggu untuk ditemukan.